Konservasi adalah pengolahan suatu tempat yang agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah liar dengan Conservation Response Unit sebagai balai konservasinya. Sejak tahun 2002, LPT mengelola sebagian tujuan wisata dan mendirikan Community Tour Operation yang fungsinya untuk menyediakan fasilitas akomodasi, interpreter bagi wisatawan, serta paket-paket wisata. Nah, di Tangkahan, gajah-gajah itu dirawat, diberi makan setiap hari, dan dimandikan pada pagi dan sore hari. Nah, memandikan gajah ini setiap pukul 7 dan pukul 5 sore. Dan ini juga yang menjadi momen-momen yang paling ditunggu oleh wisatawan. Konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa melestarikan alam. Konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian maupun perlindungan. Nah, secara harfiah konservasi berasal dari bahasa Inggris yakni conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Definisi dari konservasi adalah memelihara dan perlindungan terhadap suatu yang diperlukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan secara pengawetan. Cakupan konservasi bukan hanya tentang alam, namun ada juga tentang warisan budaya, lingkungan binaan, monumen ekologi, bangunan penting bersejarah, landscape, ekologi, hingga sumber daya yang ada, serta konservasi satwa liar. Lokasi penelitian yang kami lakukan itu beralamat di Namukualang, Batang Serangan, Langkat, Sumatera Utara. Jam bukanya itu sekitar jam 8.30 sampai jam setengah 5 sore. Metode penelitian yang kami gunakan itu untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap menggunakan teknik pengumpulan data. Dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, maupun browsing internet, serta literatur review yang berhubungan dengan analisis sistem. Penggunaan data dengan memanfaatkan daftar pustaka agar bisa lebih mendukung objek penelitian dengan cara melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data. Hasil pembahasan yang kami dapat yaitu Tangkahan Kru merupakan destinasi ekowisata dengan suasana alam yang masih terjaga di Kabupaten Langkat. Nah, lokasi ini juga populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasi ini mendapatkan julukan The Hidden of Paradise yang menyajikan keindahan alam yang dapat dirasakan oleh wisatawan secara langsung di dalam hutan belantara. Luasnya itu bisa mencapai 17.000 hektar dan berada di dalam pengelolaan CRU. Dengan aneka sajian alam, wisatawan akan mendapatkan beragam pengalaman yang dapat dinikmati secara langsung. Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah dengan Conservation Response Unit sebagai balai konferensinya. Sejak tahun 2002, LPT mengelola tempat tersebut dengan tujuan wisata dan mendirikan Community Tour Operation yang fungsinya menyediakan fasilitas akomodasi, interpreter bagi wisatawan, serta paket-paket lengkap wisata. Tangkahan juga hutannya itu lebatnya hutan Tangkahan inilah yang juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang berlimpah. Para wisatawan juga bisa menemukan beberapa tumbuhan di daerah Tangkahan ini seperti kantong semar, armor pohon halus, damar, meranti, mayang, hingga rafflesia yang sangat langka. Dan juga dapat ditemuin pohon kompas, pohon tikus, pohon rotan, hingga pohon raja. Nah, pohon raja ini merupakan pohon yang dianggap keramat oleh warga karena apa? Karena pohon raja dipercaya oleh masyarakat sekitar itu adalah pohon yang dimasukin oleh arwah leluhur. Dikelilingi hamparan rimba yang menyelimuti Taman Nasional Gunung Liser, objek wisata ini menyimpan ribuan macam fauna, seperti orangutan, gajah, harimau, kera ekor panjang, kambing hutan, serta rusa. Gajah Sumatera dikonservasi kawasan ini sekaligus menjadi ikon wisata. Wisatawan juga dimanjakan oleh jenis-jenis burung langka seperti burung kuau, merak, dan juga enggang. Tangkahan juga banyak dihuni oleh ikan, yaitu seperti jurung hingga si barau cancan. Gajah memiliki habitat yang memiliki sumber air untuk minum dan berkubang. Uniknya, gajah menggunakan mulut untuk minum ketika berendam di sungai, namun menggunakan belalai saat minum di daerah rawa dan sungai dangkal.
Untuk memperoleh makanan dan air, gajah biasanya melakukan penjelajahan sepanjang 20 km dalam sehari. Gajah-gajah di tangkahan ini rata-rata menghabiskan waktunya sekitar 13% dari keseluruhan perilakunya dalam suatu hari untuk menjelajah. Sifat khas yang dimiliki oleh hewan ini yaitu kecenderungan untuk hidup berkelompok. Gajah lebih memilih hidup berkelompok dan saling berkomunikasi menggunakan suara yang bersumber dari getaran pangkal belalainya. Perilaku berkelompok bisa dilihat pada gajah-gajah di tangkahan. Ada sebanyak 1 kelompok dari 9 ekor gajah tersebut. Perilaku berkelompok dihabiskan gajah sebanyak 20% dari aktivitasnya dalam satu hari di padang penggembalaan. Hanya 1 ekor gajah yang memilih untuk menyendiri. Konservasi gajah di daerah Tangkahan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pulau Sumatera menampung populasi gajah yang signifikan. Namun, dalam 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 2/3 hutan daratan rendahnya. Di Tangkahan saat ini, jumlah gajah diperkirakan yang ada sebanyak 7 ekor gajah dewasa dan ditambah 1 ekor anak gajah kecil berusia 11 bulan yang kelihatan mulai tumbuh subur. Ketujuh gajah tersebut antara lain Eva, Sari, Adana, Theo, Aulia, Yuni, Olive, dan anak gajah kecil berusia 11 bulan yang belum diberi nama. Gajah yang dipelihara di Tangkahan Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tidak hanya bertugas melindungi kawasan Taman Nasional Gunung Lesser, tetapi populasinya juga diharapkan dapat berkembang lebih banyak lagi. Tangkahan memiliki luas lebih kurang 17.500 hektar yang berada di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis berada pada 3 derajat 5 menit 30 detik lintang utara dan 90 derajat 4 menit 26,8 detik bujur timur. Tangkahan karena keindahannya terkenal sebagai surga tersembunyi di Lesser. Lokasi Tangkahan berjarak 126 km dari kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, melewati kota Binjai dan Tanjung Pura. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan, ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kawasan strategi pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 14 tentang usaha pariwisata. 1. Daya tarik wisata. 2. Kawasan pariwisata. 3. Jasa transportasi wisata. 4. Jasa perjalanan wisata. 5. Jasa makanan dan minuman. 6. Penyediaan akomodasi. 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konservasi, dan pameran. Area konservasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai tugas pokok. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi dalam kategori nasional mempunyai 2 kelompok besar, yaitu kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam atau KPA. Kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa bertujuan untuk perlindungan sistem. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lain. Gajah Sumatera yang merupakan subspesies dari gajah Asia yang diperkenalkan oleh tim Nick dengan nama Elephas maximus dan merupakan satu-satunya familia yang tersisa dari ordo Proboscidae. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Sekitar 2.000 sampai 2.700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar
Berdasarkan survei pada tahun 2000, sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia, dan 10-30% kemungkinan dibunuh dengan cara diracuni oleh manusia. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan agresif. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2002. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Tangkahan, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah studi pusaka. Dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, dan browsing internet, serta di literatur review yang berhubungan dengan analisis sistem. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada dengan praktek yang ada di lokasi sumber data. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Tangkahan Kru merupakan destinasi ekowisata dengan suasana alam yang masih terjaga di Kabupaten Langkat, populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasi ini mendapat julukan The Hidden Paradise, menyajikan keindahan alam yang dapat wisatawan rasakan langsung di dalam hutan belantara. Areal dengan luas mencapai 17.000 hektar ini berada di dalam pengelolaan Conservation Response Unit atau CRU. Dengan aneka sajian alam, wisatawan akan mendapatkan beragam pengalaman yang dapat dinikmati secara langsung. Dikelilingi hamparan rimba yang menyelimuti Taman Nasional Gunung Leser, objek wisata ini menyimpan ribuan macam fauna, seperti orangutan, gajah, harimau, kedih, kera, ekor panjang, harimau kambing, hutan, serta rusa. Gajah Sumatera dikonversi kawasan ini sekaligus menjadi ikon wisata. Wisatawan juga dimanjakan oleh jenis-jenis burung langka yang dilindungi seperti kuau, merak, dan enggang. Tangkahan juga banyak dihuni ikan air tawar seperti jurung hingga si barau cancan. Gajah memiliki habitat yang memiliki sumber air untuk minum dan berkubang. Uniknya, gajah menggunakan mulut untuk minum ketika berendam di sungai, namun menggunakan belalai saat minum di daerah rawa dan sungai dangkal. Untuk memperoleh makanan dan air, gajah bisa melakukan penjelajahan sepanjang 20 km dalam sehari. Gajah-gajah di Tangkahan rata-rata menghabiskan waktu sekitar 13% dari keseluruhan perilakunya dalam satu hari untuk gajah. Sifat khas yang dipunyai hewan ini adalah kecenderungan untuk hidup berkelompok. Berikut adalah peta lokasi Tangkahan Kru. Analisis perilaku gajah. Dari hasil pengamatan terhadap perilaku harian gajah dari pukul 8 sampai 17 WIB, rata-rata gajah menghabiskan waktunya untuk makan 31%, diikuti perilaku berkelompok 20%, buang air besar 70%, menjelajah 13%, berkubang 10%, serta istirahat 9%. Gajah adalah satwa yang membutuhkan makanan sekitar 250 kg dalam sehari. Jenis makanan umumnya berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, cabang, kulit, batang, dan buah. Daun-daunan segar dan inti batang pisang merupakan makanan paling digemari gajah, terutama di musim kemarau. Jenis lain yang dimakan oleh gajah-gajah adalah pucuk dan batang muda atau rebung. Berbagai jenis bambu, pucuk atau umbuk dari berbagai jenis palmai, jahe hutan, dan berbagai jenis rumput. Ini adalah poster yang telah kami desain sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian min riset kami yang mengangkat tema daerah konservasi gajah atau habitat gajah yang berada di Tangkahan, Kabupaten Langkat. Wilayah ini dikelola oleh CRU atau Conservation Response Unit yang memiliki luas sekitar lebih kurang 17.000 hektar. Wilayah habitat gajah ini juga memiliki beberapa permasalahan seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, serta perburuan gajah-gajah yang ada di wilayah tersebut. Nah, permasalahan inilah yang nantinya dapat mengancam kehidupan si gajah, dan gajah pun akan terancam menjadi punah. Lantas, apakah kita harus tetap diam? Apakah kita harus bungkam melihat permasalahan ini?
Dan apakah tunggu harus menjadi legenda? Baru kita sadar. Lindungi gajah, jaga habitat.